Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4216, Publik Marah. Adik seperguruan, jangan sakit atau lelah, atau kamu akan tertekan. Qin Yuyan berteriak kepada Lin Bai dengan malu. Suaranya manis dan mengharukan. Meskipun tidak keras, suaranya didengar oleh semua seniman bela diri. Lin Bai tiba-tiba merasa tidak enak, dan saudari seperguruan itu melakukan gerakan negatif. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Qin Yuyan, prajurit di keempat sisi tebing itu terkejut, dan kemudian menatap Lin Bai dengan menggertakkan gigi. Dia tampaknya memiliki hubungan yang tidak biasa dengan saudari seperguruan Qin. Terlebih lagi, itu hanya ambigu. Apa maksud saudari seperguruan dengan tertekan? Adalah mungkin untuk mengatakan kata-kata ini hanya ketika kamu memiliki hubungan yang sangat dekat. Apakah kakak senior Qin dan dia sudah tidak tahu malu? Dia pasti menggunakan cara tercela untuk menduduki kakak senior Qin. Kalau tidak, bagaimana kakak senior Qin bisa menghormatinya berdasarkan kultivasinya yang semu Tao? Pencuri. Pencuri anjing. Bertarunglah denganku. Diskusi di keempat sisi tebing menjadi keras dan berangsur-angsur berubah menjadi auman dan raungan. Berdiri di arena tantangan, Lin Bai merasakan banyak prajurit melemparkan pandangan marah dan kejam padanya. Qin Yuyan duduk dengan puas dan menatap murid-murid yang marah sambil tersenyum. Li Yumen melihat pemandangan ini, ternganga, setengah hari tidak bisa berkata sepatah kata pun. Jiang Xuanzu berkata sambil tersenyum, "Kakak Qin, langkah ini tinggi." Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, "Tambahkan sedikit kesulitan pada adik junior King Luo, atau jangan biarkan dia mengalahkanku dengan mudah." Lin Bai di arena tantangan, di sekitar mata yang tajam dan kata-kata marah mengalir ke telinga Lin Bai. Lin Bai tahu bahwa para prajurit ini tampaknya marah, dan yang berikutnya yang harus dia hadapi adalah yang sebenarnya guru. Qin Yuyan memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Iblis Abadi. Selain itu, sebagian besar bisnis Paviliun Qin, yang merupakan guru, telah lama menjadi incaran banyak murid. Banyak seniman bela diri ingin berhubungan dengan Qin Yuyan, sehingga mereka dapat bergaul dengan baik. Bahkan 8 keluarga kuat di Hengzhou ingin menikahi Qin Ge. Oleh karena itu, kalimat Qin Yuyan ini tidak diragukan lagi merupakan batu yang dilemparkan ke laut, membangkitkan ribuan ombak. Pencuri anjing, bertarunglah denganku. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba melompat dan jatuh di arena. Seperti yang diharapkan, dia adalah mata putih di hatinya. Meskipun Lin Bai memenangkan 5 pertandingan berturut-turut, para prajurit dari alam Tao Jiuji masih tidak bertarung karena mereka merasa bahwa mereka terlalu diganggu untuk menyelamatkan muka dengan menggunakan prestasi mereka untuk menghadapi seorang prajurit Tao semu. Sekarang, wajah Qin Wu tidak marah. "Kakak seperguruan, silakan." Lin Bai menghadapinya dengan tenang dan membuka postur tubuhnya untuk bersiap menghadapi Perang Dunia Pertama. Murid Jiuji Daojing menatap Lin Bai dengan tajam, "Apa hubungan antara kamu dan kakak perempuan Qin Yuyan?" Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Hanya itu yang harus kulakukan dengan saudara-saudaraku." "Bohong. Sepertinya hanya saat aku menghancurkan tulangmu satu persatu, baru kau bisa mengatakan yang sebenarnya." Prajurit Jiuji Dao tiba-tiba mengaktifkan kekuatan perbaikannya. Kekuatan itu meledak. Angin kencang melewati dan bertiup ke Lin Bai. Pada saat berikutnya, pria itu langsung mengulurkan tangannya dan tinjunya melesat ke pintu depan Lin Bai. Kecepatan pria ini sangat cepat, dan dalam sekejap mata, ia terbang sejauh 1 kilometer. Jika orang lain tidak dapat melihat sosoknya dengan jelas, mata Lin Bai berkedip dan kepalanya sedikit miring. Bahkan jika ia menghindari pukulan ini, ia kalah. Pada saat yang sama, setelah menghindari pukulan itu, tinju Lin Bai membombardir perut pria itu, menerbangkannya dan jatuh ke dalam ring. Oh! Pria itu terbang di udara dan memuntahkan seteguk darah. Baru saja tinju Lin Bai hampir mematahkan semua tulang rusuknya di dadanya dan hampir melukai organ dalamnya. Menyerah. Lin Bai mengepalkan tinjunya. Orang seni bela diri mana yang bangkit dari arena tantangan, menatap Lin Bai dengan mata merah darah, dan kebencian di hatinya sulit dihilangkan. Ya Tuhan! Seni bela diri di Jiuji Daojing juga dikalahkan dengan satu pukulan. Apakah dia benar-benar alam kuasi Tao? Banyak prajurit tercengang melihat pemandangan ini. Jika Lin Bai mengalahkan para prajurit yang memiliki 2 atau 3 perampokan, itu adalah kebetulan, tetapi bagaimana dengan 9 perampok? Apakah itu kekalahan satu pukulan? Itu tidak mungkin kebetulan. Qin Yuyan melihat pemandangan ini, tiba-tiba matanya bersinar, wajahnya sedikit terkejut.
Mata Jiang Xuanzu berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia berkata dalam hatinya, ternyata tubuhnya telah mencapai kekuatan negara Jiu Jidao, tetapi dilihat dari temperamennya, kemungkinan besar pukulan yang baru saja dilakukan bukanlah kekuatan penuhnya. Mungkin tubuh fisiknya akan lebih kuat. Setelah memikirkannya dengan saksama, Jiang Xuanzu berkata sambil tersenyum kepada Qin Yuyan, sepertinya adik seperguruan Qin akan kalah. Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Jika kamu dapat melihat kontes yang luar biasa seperti itu, jika kamu kalah, kamu akan kalah. Setelah mengalahkan prajurit Jiu Jidao Jing, Lin Bai memenangkan 6 pertandingan berturut-turut, dan ada 4 pertandingan lagi untuk mengakhiri kontes. Selain itu, komentar Qin Yuyan tentang kata-kata Lin Bai dalam kompetisi Gunung Ketujuh tersebar luas. Banyak murid yang ikut serta dalam kontes juga keluar dari tempat tertutup mereka dan pergi ke Gunung Ketujuh untuk melihat siapa Lin Bai. Mereka benar-benar mendapatkan dukungan dari Qin Yuyan. Khususnya, para murid dari 8 keluarga kuat di Hengzhou telah lama ingin menikah dengan Qin Ge dan mendapatkan dukungan dari Qin Ge. Pada saat ini, seorang prajurit Jiu Jidao lainnya datang ke tanah. Dia mengenakan jubah hitam, wajahnya dingin dan garang, dan matanya setajam pisau. Silakan, saudara seperguruan. Lin Bai tersenyum dan membuka posturnya. Prajurit itu tidak langsung menyerang, tetapi berkata kepada Lin Bai, kakak seperguruan Qin Yuyan bukanlah sesuatu yang bisa kau sentuh. Jika kau tidak ingin mendapat masalah besar, sebaiknya kau menjaga jarak yang baik darinya. Jika tidak, semakin dekat kau dengan kakak seperguruan Qin, semakin dekat kau dengan istana neraka. Kata-kata kakak seperguruan Qin tidak ada hubungannya dengan kakak seperguruanku. Kalau sudah selesai, kau bisa melakukannya. Mendengar Lin Bai menutup telinga terhadap kata-katanya, prajurit itu langsung menjadi marah dan menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyerang Lin Bai. Namun, tanpa kecuali, Lin Bai mengangkat tangannya dan menjatuhkannya dari arena. Lin Bai menang. Seketika, orang ke-8 menantang untuk memasuki arena. Wajahnya marah, matanya merah, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Aku bertanya padamu. Di mana kamu dan kakak perempuanmu? Lin Bai mengerutkan kening, kakak laki-laki, apakah kamu di sini untuk bertanding? Atau apakah kamu ingin berbicara tentang romansa? Jawab aku. Teriak prajurit itu. Lin Bai mengangkat bahunya dalam diam, tetapi dia tidak berdaya. Apakah kamu punya? Apakah kamu punya? Apakah kamu dan kakak perempuan Qin? Aku telah menarik tangan. Kata-kata prajurit itu bergetar. Tampaknya dia tidak ingin menanyakan pertanyaan ini, tetapi dia berharap untuk mendapatkan jawaban. Bab 4217 Murong Ting. Apakah kamu dan kakak senior Qin menarik tanganmu? Mata prajurit itu merah, wajahnya marah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Lin Bai melihat penampilannya dan berpikir bahwa jika dia mengatakan bahwa dia telah melakukannya, dia mungkin akan kalah tanpa bertarung. Dia sangat marah sehingga dia memuntahkan darah di tempat. Tetapi Lin Bai tidak ingin melakukan ini. Salah satu alasannya adalah bahwa Qin Yuyan belum dibebaskan dari kabinet, yang terkait dengan keluarga putrinya. Lin Bai seharusnya tidak berbicara omong kosong. Kedua, karena Qin Yuyan memiliki status khusus di Sekte Iblis Abadi dan dianggap sebagai objek pernikahan oleh semua kekuatan. Jika ada hubungan yang tidak jelas dengannya, diperkirakan Lin Bai akan membangun musuh baru di Sekte Iblis Abadi. Tidak, hubunganku dengan kakak senior Qin hanya biasa saja, tidak seperti yang kamu pikirkan. Lin Bai menjawab dengan tenang. Ketika prajurit itu mendengar jawabannya, dia merasa lega, tetapi kemudian dia bertanya, bagaimana kamu bisa membuktikannya? Kepala Lin Bai menjadi hitam, dan dia marah, apakah kamu di sini untuk bersaing? Atau datang untuk mengobrol? Jika kau tidak di sini untuk bertanding, keluarlah dari sini. Anak sialan, jawab aku. Prajurit itu meraung. Kakak seperguruan, aku tidak ingin membuang-buang kata lagi denganmu. Jika tidak, aku akan melakukannya. Lin Bai mengepalkan tinjunya dengan 5 jari, mengumpulkan kekuatan secara diam-diam. Kau jawab aku, bagaimana kau bisa membuktikan bahwa kau tidak ada hubungannya dengan kakak seperguruan Qin? Tidak ada tangan. Lin Bai langsung marah dalam hatinya dan melangkah maju. Dia membunuh prajurit di depannya di antara lampu listrik dan batu api. Dia meninju wajahnya dan terbang keluar dari arena tantangan. Pria itu terusik, marah, tetapi tidak bisa lagi menanggapi. Adegan 8, Lin Bai Seng. Setelah mengalahkan pria ini, Lin Bai kembali ke arena dan menunggu dengan sabar penantang berikutnya muncul. Tak lama kemudian, penantang ke-9 muncul.
Tetapi pada saat ini, sekelompok prajurit diam-diam datang ke tebing keempat dari gunung ketujuh dan duduk. Jiang Xuansu, Qin Yuyan dan Li Yumen melihat sekelompok orang ini untuk pertama kalinya. Setelah duduk di tebing, kelompok itu mengangguk dan menertawakan Qin Yuyan dari kejauhan, yang merupakan penghormatan. Qin Yuyan juga menanggapi dengan senyuman. Paviliun Murong akan datang. Mata Li Yumen menyusut, dan dia tidak bisa menahan gemetar ketika dia melihat seorang pria dengan pakaian indah di antara kelompok itu. Mendengar nama Murong Ting, Jiang Xuansu juga mengangkat matanya dan meliriknya. Dia belum pernah melihat dan penasaran tentang bakat-bakat dalam hierarki Sekte Iblis Abadi. Namun, setelah hanya sekilas, dia mencibir dengan jijik dan meremehkan di matanya. Pada saat ini, ketika Lin Bai bertarung dengan penantang ke-9 di arena tantangan, orang yang datang ke kontes gunung ke-7 adalah yang paling menonjol di antara para murid yang berpartisipasi dalam kontes Tao, jenius di Liga Hengzu, dan murid langsung dari keluarga Murong dari 8 keluarga kuat di Hengzu. Paviliun Murong duduk di tebing, dikelilingi oleh puluhan pengejar. Pada saat ini, dari tebing di kejauhan, seorang prajurit datang terbang dan jatuh di depan Paviliun Murong. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saya telah bertemu dengan saudara seperguruan Murong. Apakah itu orangnya?" Tatapan mata Paviliun Murong dingin, menatap Lin Bai di arena tantangan. Prajurit itu berkata kepada Murong Ting, "Ya, saudara seperguruan, ini orangnya. Dia memenangkan 8 pertandingan berturut-turut, dan sekarang ini adalah yang ke-9. Terlebih lagi, dia tampaknya memiliki perjanjian dengan saudara seperguruan Qin Yuyan bahwa dia ingin memenangkan 10 pertempuran berturut-turut di arena." Kemudian, saudari senior Qin Yuyan mengatakan kata-kata yang ambigu itu. "Aku tahu bahwa saudari senior Qin Yuyan memiliki status yang tinggi dan tidak dapat mentolerir keserakahan beberapa gangster, jadi aku memberitahu saudara senior Murong." Murong Ting berkata dengan kejam, "Kamu benar. Ketika kamu datang ke Zhongmen, keluarga Murongku akan mendapat hadiah yang besar." Prajurit itu berkata dengan gembira, "Terima kasih banyak, saudara senior." Murong Ting menatap Lin Bai dengan dingin, dan wajahnya muram. Kakak senior Qin Yuyan tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki status tinggi di Sekte Iblis Abadi dan Paviliun Qin. Jika kamu dapat menikahi Qin Ge dan menikahkannya ke dalam keluarga Murong, maka keluarga Murong dan Qin Ge akan segera menekan 7 keluarga lainnya, menjadikan keluarga Murong sebagai Seng Si Hao terbesar di Hengzu. Keluarga telah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan sepupuku Murong Yunxing terutama menyukai saudari senior Qin. Mereka adalah pasangan yang sempurna. Pada saat seperti ini, aku tidak ingin ada yang menghalangi. Meskipun prestasiku tidak tinggi, aku juga ingin melakukan sesuatu untuk keluargaku." Murong Ting berkata perlahan, "Ini," prajurit lain berkata, "Kakak senior Murong, dia akan menang." Murong Ting melihat ke bawah, Lin Bai dan penantang ke-9 berdiri berhadapan satu sama lain, keduanya mengumpulkan kekuatan. Saat berikutnya, kedua pria itu saling menyerang. Pada saat penyerahan prajurit pendek, Lin Bai menghancurkan mereka dengan kekuatan absolut dan menerbangkan lawan mereka dari panggung kompetisi. Dia memenangkan game ke-9, dan dia harus bertarung di game terakhir. Murong Ting mengerjapkan matanya dan berbisik, "Busian, aturan tantangan yang dia tetapkan adalah petarung di bawah Dao Zun. Tidak mudah bagiku untuk melakukannya. Pergi dan beri dia beberapa pelajaran dan beri dia kata-kata sesuka hati." Lin Bai mengalahkan penantang ke-9 dan menyebabkan keributan. Adegan ke-9. Dalam satu pertarungan, dia menang 10. Tidak masuk akal. Bagaimana kultivasi Dao Jing Semu bisa mengalahkan Dao Jing Jiuji? Orang yang sangat berbakat, kurasa aku bisa menandingi kakak senior Qin. Terlebih lagi, dia tampaknya tidak melakukan yang terbaik. Setiap pertandingan merupakan pukulan bagi musuh. Sekarang setelah melihat prestasi luar biasa Lin Bai, banyak petarung mulai berubah pikiran. Dari kultivasi Tao Lin Baizun, dia dibenci oleh semua seniman bela diri, dan sekarang dia telah memenangkan 9 pertandingan berturut-turut. Dia dikenal sebagai pria berbakat yang dapat menandingi Qin Yuyan. Begitu Lin Bai mundur kembali ke tengah arena tantangan, dia melihat penantang ke-10 muncul. Mata Lin Bai berbinar ketika dia jatuh di arena tantangan. Jelas bahwa tidak mudah baginya untuk datang. Setidaknya dia jauh lebih kuat daripada 9 seniman bela diri yang pernah dia hadapi sebelumnya. Dia mengenakan jubah abu-abu, dengan rambut panjang dan pedang tajam di tangannya. Meskipun dia berada di sarungnya, Lin Bai bisa merasakan dinginnya pedang itu. Pria ini adalah seorang pendekar pedang.
Kakak seperguruan, silakan. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan membuka posturnya untuk menghadapi musuh. Orang ini tidak segera menyerahkan, mengepalkan tinjunya dan berkata, pada langkah berikutnya Xian, datanglah atas perintah Tuan Muda Murong. Lin Bai menoleh ke belakang dan menatap paviliun Murong dan bertanya, apa pendapatmu tentang Tuan Murong? Bu Xian berkata dengan suara dingin, Tuan Muda, izinkan saya memberi Anda sebuah kata dan memberi Anda pelajaran. Lin Bai bertanya, kata-kata apa? Bu Xian berkata, kakak senior Qin memiliki status yang istimewa dan tinggi di Sekte Iblis Abadi. Kamu bukanlah prajurit biasa yang bisa mendapatkan tanganmu. Jika kamu tidak memiliki dukungan keluarga yang kuat di belakangmu, atau jika kamu tidak memiliki guru yang terkenal, bahkan jika kamu jatuh cinta pada kakak senior Qin, kamu pasti akan dibunuh oleh berbagai kekuatan. Kecantikan adalah milik yang kuat, bukan milik yang lemah. Jika kecantikan dirampok, yang lemah akan mati. Bab 4218, yang lemah bersalah. Jika yang lemah menginginkan kecantikan, mereka akan dirampok. Kata-kata Bu Xian jatuh ke tanah, dan Lin Bai sangat kesal. Baru saja Lin Bai menjelaskan berulang kali bahwa dia dan Qin Yuyan hanyalah hubungan biasa. Mereka hanya terbatas pada hubungan dengan saudara laki-laki dan perempuan mereka. Mereka bahkan bukan teman. Namun, Murong Ting mengalah pada Lin Bai, tetapi membuat Lin Bai marah. Kata-kata Murong Ting penuh dengan penghinaan dan penghinaan terhadap Lin Bai. Apa yang dia katakan hanyalah, kamu adalah anak laki-laki miskin tanpa latar belakang, tanpa kultivasi, tanpa uang, tanpa guru, dan tanpa harta. Kualifikasi apa yang harus kamu miliki untuk menjadi kakak seperguruan Qin Yuyan? Aku menyarankan kamu untuk tidak melampaui kemampuanmu. Jika kamu menempuh jalanmu sendiri, aku, Murong Ting, akan membunuhmu. Ternyata kakak seperguruan Li Yumen benar. Jika kamu terlalu lemah, kamu benar-benar dosa yang tidak dapat diampuni. Lin Bai menyeringai dingin, teringat bahwa Lin Bai telah bertanya kepada Li Yumen mengapa 12 negara bagian lainnya harus berurusan dengan Liga Lianzu. Li Yumen menjawab bahwa karena Lianzu terletak di perbatasan dan telah bertempur selama bertahun-tahun, Liga Lianzu berada dalam posisi yang lemah. 12 negara bagian dan liga lainnya menganggap Liga Lianzu terlalu lemah dan ingin menindasmu. Yang lemah adalah dosa. Selama kamu cukup kuat, semua yang kamu lakukan adalah benar. Sebaliknya, jika kamu terlalu lemah, semua yang kamu lakukan adalah salah dan kamu bersalah karena bernapas. Namun, ketika Lin Bai memikirkannya dengan saksama, Murong Ting benar. Lin Bai tidak punya apa-apa, tidak punya latar belakang, tidak punya kekuasaan, tidak punya status, tidak punya uang. Meskipun Lin Bai tahu bahwa kata-kata Murong Ting benar, itu terdengar sangat kasar sehingga Lin Bai sangat kesal. Lin Bai tertawa dan berkata dengan suara keras, saya ulangi kepada semua seniman bela diri bahwa saya tidak ada hubungannya dengan kakak perempuan Qin Yuyan. Saya sudah menjelaskannya berkali-kali. Saya tidak ingin menjelaskannya. Jika ada masalah seperti itu lagi, saya tidak akan menjelaskannya. Lagi pula, saya adalah anak laki-laki miskin yang tidak punya apa-apa, meskipun saya biasa saja dan tidak dikenal sekarang. Tetapi dalam waktu dekat, aku akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Semua dewa dan Buddha harus bersikap sopan kepadaku, dan para monster dan pahlawan dari seluruh dunia harus berlarian ketika mereka melihatku. Suara Lin Bai keras dan jelas, yang didengar oleh semua murid. Setelah mendengar ini, Murong Ting mencibir dan meremehkan. Bu Xian berkata sambil tersenyum, terkenal di dunia. Wei Zhen Huanyu. Apakah kamu memiliki keterampilan? Memang benar bahwa setiap seniman bela diri yang datang ke Sekte Iblis Abadi merasa bahwa dia akan pergi ke puncak langit dan bumi dan menjadi pahlawan di dunia di masa depan. Namun pada akhirnya, terlalu banyak orang yang menjadi biasa-biasa saja dan menjadi salah satu dari sekian banyak murid biasa-biasa saja dari Sekte Iblis Abadi. Aku berbeda dari mereka, kata Lin Bai sambil tersenyum. Bu Xian berkata sambil tersenyum, hal ini tergantung pada tindakan, bukan pada perkataan. Sekarang kamu merasa memiliki kemampuan, tunjukkan padaku. Aku sudah memberikannya kepadamu. Selanjutnya, aku harus melakukan hal lain. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus untuk saudara seperguruan Murong Ting. Lin Bai memegang lengannya dan tersenyum, apakah kamu benar-benar anjing yang setia di dekat Murong Ting? Ya. Pukul aku, bisakah kamu mendapatkan satu tulang lagi saat kamu kembali? Ketika Bu Xian mendengar ini, pupil matanya membesar dan matanya menjadi tajam, mencari kematian. Suara pedang yang jernih dan menyenangkan menembus langit.
Pedang Bu Xian keluar dari sarungnya. Pedang putih dingin menyapu kendali lapangan dan menusuk Lin Bai di depannya. Pedang ini ganas, dan keterampilannya tak tertandingi. Selain itu, Bu Xianben memiliki kekuatan puncak Jiuji Daojing. Dengan bantuan kekuatan sihir, kekuatan pedang ini menjadi 2 kali lipat. Jika bukan karena Lin Bai, orang lain akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Di depanku. Kau pikir kau siapa? Apakah Dewa Pedang dari Sekte Iblis Abadi Kontemporer? Lin Bai mencibir dalam hatinya. Pada saat Bu Xian bergerak, jantung pedang Lin Bai bergerak dan melihat semua serangan pedang Bu Xian. Pedangnya, jalan pedangnya, makna pedangnya, semuanya terlihat jelas di mata Lin Bai. Satu pedang mengejutkan angsa dan membunuh Lin Bai. Lin Bai tidak bersembunyi atau menghindar. Dia mengangkat 2 jari, dan kekuatan tubuh Tao 5 elemen mencapai ekstrim. Kedua jari itu seperti besi dan baja untuk menjepit pedang Bu Xian. Mengerti. Mata Bu Xian membelalak dan berkata dengan tidak percaya. Setelah memegang bilah pedang Bu Xian, Lin Bai mencibir dan tersenyum. Dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju wajahnya, membuat wajah kirinya berdarah dan berdarah. Pada saat yang sama, Bu Xian juga jatuh di bawah arena tantangan. Bu Xian kalah. Ya Tuhan, Bu Xian adalah pendekar pedang paling hebat di bawah Murong Ting. Dia hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Dia benar-benar kalah. Banyak orang berseru tak percaya saat melihat Bu Xian jatuh dari arena. Murong Ting mengirim Bu Xian berpikir itu adalah taruhan yang aman, tetapi dia tidak menyangka hasilnya seperti itu, yang membuatnya sedikit terkejut. Di bawah arena, Bu Xian berdiri dengan malu. Rasa sakit yang membakar di wajah kirinya membuat matanya menatap Lin Bai dengan ganas. Lin Bai tersenyum dan melihat kembali ke arah Murong Ting, kakak senior Murong, jika kamu ingin memberiku pelajaran, setidaknya kamu harus mengirim seseorang. Tidak baik membiarkan anjing keluar. Setelah mengatakan itu, Lin Bai mengabaikan paviliun Murong, melompat turun ke tebing, menatap Qin Yuyan dan berkata sambil tersenyum, aku menang. Qin Yuyan mengambil pengalaman latihan di atas meja dan menyerahkannya kepada Lin Bai, karena kamu menang, kamu pantas mendapatkannya. Begitulah cara kakak seperguruan Gao Ming mengambil alih buku klasik Qin. Qin Yuyan berkata dengan senyum sedikit meminta maaf, maaf, adik seperguruan King Luo. Aku tidak menyangka Murong Ting akan kembali. Masalah ini tidak ditangani dengan benar oleh kakak seperguruan. Aku minta maaf padamu. Lin Bai tersenyum pahit. Karena Qin Yuyan telah meminta maaf, Lin Bai malu untuk mengejarnya. Tepat pada saat ini, Murong Ting membawa Bu Xian, yang baru saja dipukuli oleh Lin Bai, ke tebing tempat Lin Bai berada. Dia mengepalkan tinjunya dan tertawa, kakak seperguruan Qin, jangan terluka. Aku ingin mengunjungimu untuk waktu yang lama, tetapi kakak seperguruan telah ditutup. Aku tidak ingin mengganggumu. Akhirnya aku bertemu denganmu hari ini. Aku menyapa kakak senior, bukan sepupuku, Murong Yunxing. Paviliun Murong bersikap baik dan sopan kepada Qin Yuyan. Qin Yuyan hanya tertawa, mengambil cangkir teh dan menyeruputnya dengan lembut, dan tidak menanggapi. Namun, Lin Bai mengambil teko anggur dan menatap ke kejauhan dalam diam, dan tidak ingin memperhatikan paviliun Murong. Murong Ting merasa malu dan marah, tetapi dia tetap berkata kepada Lin Bai, adik junior ini luar biasa kuatnya. Kultivasi Kuaso Daojingnya benar-benar dapat membuat kultivasi fisiknya bersaing dengan status Jiuji Daojing. Aku benar-benar terkejut. Aku di sini untuk meminta maaf atas apa yang telah kukatakan. Lin Bai berkata sambil tersenyum, aku menerima permintaan maafmu. Mata Murong Ting tiba-tiba membelalak. Permintaan maafnya hanyalah alasan dari Murong Ting, tetapi dia tidak menyangka Lin Bai akan menendang hidung dan wajahnya. Murong Ting berkata sambil tersenyum, kultivasi adik junior ini tentu saja bukan manusia biasa. Beranikah kau menanyakan namamu? Lin Bai berkata sambil tersenyum, King Luo. King Luo. Pupil mata Murong Ting berkilat dan berkata dengan heran, apakah kau King Luo? Pemilik baru pondok pedang Tibet. Lin Bai tersenyum dan mengangguk. Murong Ting tiba-tiba merasa terkejut, tidak heran adik seperguruan begitu luar biasa. Ia bisa menjadi tuan baru pondok pedang Tibet. Adik seperguruan memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Bab 4219 King Luo, masa depan menjanjikan. Nama King Luo bagaikan guntur di Sekte Iblis Abadi. Khususnya, setelah Lin Bai mendapatkan pondok pedang Tibet, banyak murid di klan itu yang tidak puas dengannya. Oleh karena itu, nama King Luo semakin banyak dibicarakan. Setelah mendengar nama Lin Bai di koran, mata Murong Ting mengecil.
Dia ingat bahwa Liga Hengzu telah mengirim Mei Lao ke Pondok Pedang Tibet untuk berdiskusi dengan Lin Bai tentang kepemilikan bunga matahari bulan dan susu roh 10.000 tahun. Kemudian, pembicaraan itu gagal. Liga Hengzu mengirim ratusan orang kuat ke Gunung Wuyuan dengan marah. Setelah perang itu, seorang tetua dari tingkat senior Sekte Iblis Abadi datang ke Liga Hengzu untuk menunjukkan sikap klan. Meskipun Murongting tidak tahu kesepakatan apa yang telah dicapai antara Liga Hengzu dan tingkat senior Sekte Iblis Abadi, Murongting tahu bahwa pada periode waktu berikutnya, Liga Hengzu tampaknya tidak berencana untuk mengambil tindakan apapun terhadap Pondok Pedang Tibet. Lin Bai menyadari bahwa sejak dia meninggalkan arena, tidak ada seorang pun pendekar di atas panggung untuk beberapa saat, jadi dia berkata sambil tersenyum, sepertinya tidak ada yang akan melanjutkan pertandingan seni bela diri hari ini, jadi tempat ini tidak menarik. Kakak seperguruan Qin Yuyan dan kakak seperguruan Li Yumen, kami akan kembali beristirahat dulu. Setelah itu, Lin Bai bangkit dan berjalan pergi. Jiang Xuanzu tidak ingin melanjutkan. Di mata Jiang Xuanzu, kompetisi seni bela diri di alam ini pada dasarnya sama dengan anak-anak. Jadi dia berdiri dan pergi bersama Lin Bai. Adik seperguruan King Luo, apa yang terjadi hari ini adalah bahwa kakak seperguruan itu salah. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Qin Yuyan bangkit, tersenyum dan berkata dengan sedikit permintaan maaf. Lin Bai melambaikan tangannya, mengatakan bahwa dia tidak menaruhnya di dalam hatinya. Secara bertahap, Lin Bai dan Jiang Xuanzu meninggalkan gunung ketujuh. Li Yumen pergi ke tebing Liga Lianzu. Kakak seperguruan Qin. Setelah Lin Bai pergi, Murongting memanggil Qin Yuyan sambil tersenyum, kakak senior Qin, meskipun King Luo Bei dihargai oleh klan, tetapi bagaimanapun juga, dia terlahir biasa, jadi dia tidak bisa meminta maaf. Adik senior berpikir bahwa jika kamu ingin memilih seorang suami, kamu harus berhati-hati. Sepupuku Murong Yunxing adalah pilihan yang lebih baik daripada King Luo dalam hal bakat, posisi rendah, potensi, pengalaman hidup dan semua aspek. Terlebih lagi, King Luo baru saja mendapatkan Pondok Pedang Tibet. Sekarang, itu sangat populer di Sekte Iblis Abadi, tetapi di Sekte Iblis Abadi, ada begitu banyak bakat seperti ini sehingga mereka mungkin mati suatu hari nanti. Bagaimana menurutmu, kakak senior? Kata Murongting kepada Qin Yuyan sambil tersenyum. Kata-katanya terdengar lembut dan elegan, tetapi sebenarnya mengandung sarkasme. Qin Yuyan mengendalikan paviliun Qin. Dia sudah terbiasa berbicara dan tertawa dengan semua jenis pahlawan. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti kata-kata Murongting? Menurut pendapat Qin Yuyan, paviliun Murong adalah seorang jenius di Sekte Iblis Abadi, tetapi masih terlalu muda. Kata-katanya, di depan Qin Yuyan, tampaknya menjadi kelas untuk mengajarkan kapak sebagai hal yang sepele. Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, adik seperguruan Murong benar. Seorang murid seperti King Luo yang telah memperoleh Pondok Pedang Tibet dan yang telah dihargai oleh Sekte Iblis Abadi mungkin jatuh. Tetapi bagaimana dengan adik seperguruan Murong? Kamu tidak berharga di keluarga Murong. Statusmu tidak tinggi dan bakatmu tidak tinggi. Jika kamu mati, tidak ada yang akan memperhatikan. Ketika Murongting mendengar ini, dia segera mengangkat alisnya dan merasakan hawa dingin di hatinya. Adik seperguruan Murong, beberapa kata dapat diucapkan oleh orang lain, tetapi kamu tidak dapat mengucapkan beberapa kata. Lebih baik kamu urus dirimu sendiri dulu. Bisnisku, belum lagi kamu, bahkan tidak bisa menjadi keluarga Murongmu. Aku ingin memilih siapa yang akan menjadi suamiku, dan siapa yang akan kunikahi. Kalian tidak dapat mengendalikannya, begitu pula keluarga Murong, atau Sekte Iblis Abadi, bahkan ayahku. Setelah Qin Yuyan selesai berbicara, dia menyisir lengan bajunya. Di paviliun Murong, dia berdiri di tempat yang sama dengan malu, dan sekelompok pengikut di belakangnya merasa malu. Setelah meninggalkan gunung ketujuh, Qin Yuyan kembali ke gedung Fei Yun bersama Lin Bai dan Jiang Xuanzu. Kembali ke kamar, Qin Yuyan menutup pintu dengan rapat. Dia mengeluarkan susunan pertahanan yang tepat untuk melindungi kamar. Kemudian dia mengeluarkan kompas suara dan berkata dengan suara rendah, King Luo, masa depan dapat diharapkan. Setelah waktu yang lama, sebuah suara tua datang dari ujung kompas yang lain, apakah kamu sangat menghargai King Luo? Wajah Qin Yuyan tenggelam. Setelah berpikir sebentar, dia menjawab, dia sekarang terjebak di alam kuasi Tao, tidak mampu bertahan dari badai petir dan menjadi alam Tao. Begitu dia melewati badai petir dan menerobos alam Tao, itu akan menjadi waktu baginya untuk melakukan perjalanan keliling dunia, yaitu, hari ketika pedangnya keluar dari sarungnya. Apa yang akan kamu lakukan?
Kata suara tua. Qin Yuyan sambil tersenyum, dia adalah perisai yang bagus. Suara lelaki tua itu berkata, hari ini, 13 negara bagian abadi tampak stabil di permukaan, tetapi sebenarnya, arus bawah sedang melonjak. Tampaknya semua 8 keluarga kuat di Hengzhou ingin menikahimu dan menikahi kami. Tetapi sekarang situasinya tidak stabil, dan semua 8 raksasa di Hengzhou tampaknya memiliki niat untuk bangkit. Misalnya, lebih baik untuk mengurangi kontak dengan mereka sekarang. Bagaimanapun, Paviliun Qin kita adalah Paviliun Qin milik Sekte Iblis Abadi, bukan Paviliun Qin milik 8 raksasa di Hengzhou. Jika menurutmu King Luo bagus dan cocok untuk menjadi tamengmu, kamu dapat membuat keputusan sendiri, tetapi kamu harus menjaga ukuran yang baik, dan jangan melewati batas atau membuat orang ragu. Bagaimanapun, Sekte memilih King Luo untuk menangani masalah Sekte. Di masa depan, dia pasti akan menjadi musuh dari 8 keluarga kuat di Hengzhou dan aliansi 13 negara. Hanya saja kita dapat meminjam bidak caturnya untuk mencapai tujuan kita sendiri. Qin Yu menganggukkan kepalanya dan berkata, aku mengerti. Segera, Qin Yuyan menghentikan transmisi, dan sudut mulutnya menunjukkan senyum lucu. Setelah Lin Bai dan Jiang Xuansu kembali ke gedung Fei Yun masing-masing, Lin Bai mengeluarkan buku kuno yang hilang dari Qin Yuyan. Buku kuno ini, menurut perkataan Qin Yuyan, adalah pengalaman kultivasi Yun Fuseng, seorang tetua agung di Sekte Iblis Abadi, yang lahir di usia yang sangat muda, tetapi dengan ketekunan, ia secara bertahap mencapai puncak dan menjadi tetua tertinggi di Sekte Iblis Abadi. Bagian yang hilang dari Qin Yuyan kepada Lin Bai kebetulan adalah pengalaman kultivasi Yun Fuseng dari tingkat Taoisme Semu hingga Dao Xian. Sebelumnya Qin Yuyan membelinya dari seorang teman di Sekte Iblis Abadi, tetapi sekarang hilang dari Lin Bai. Untungnya, Qin Yuyan telah menembus Dao Shen dan tidak banyak berguna untuk benda ini. Membuka buku-buku kuno, kata-katanya sangat menarik, yang membuat Lin Bai melupakan dirinya sendiri. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Bai hampir tidak pernah meninggalkan ruangan dan berkonsentrasi pada pengalaman spiritual pada kitab-kitab klasik. Dengan demikian, Lin Bai sekali lagi membuat terobosan baru dalam kultivasi tingkat Tao. Secara khusus, tetua Yun Fuseng adalah seorang praktisi pedang, dan ia juga mengolah hati pedang. Bab 4220 Pengalaman Kultivasi Yun Fuseng. Aku sudah lama terjebak di jalan. Selama periode ini, aku telah menarik banyak perampokan guntur, tetapi aku tidak dapat melewatinya. Untungnya, sebelum melewati perampokan guntur, aku menyiapkan banyak harta karun untuk melarikan diri. Begitu aku menemukan bahwa aku tidak dapat melewati perampokan guntur, aku menggunakan harta karun itu untuk melarikan diri dari jangkauan perampokan guntur dan untuk sementara menghindari perampokan guntur. Pada buku klasik kultivasi Yun Fuseng, Lin Bai membacanya kata demi kata. Setiap kalimat membuat Lin Bai merasa bahwa itu sangat berguna baginya. Mata Lin Bai berbinar, ayah, jika aku tidak dapat melewati perampokan guntur, apa yang harus kulakukan? Kamu harus menyiapkan 1 atau 2 harta karun yang dapat melarikan diri dari jangkauan perampokan guntur. Jika kamu tidak dapat selamat dari perampokan guntur, setidaknya kamu dapat menyelamatkan hidupmu. Sayang sekali semua harta karun yang kubeli di kota Kilin digunakan untuk perlindungan petir, tetapi tidak ada harta karun untuk melarikan diri. Sekarang saya masih belum punya lebih banyak manik-manik ajaib. Bahkan jika saya ingin membeli harta karun lainnya, saya tidak punya manik-manik ajaib, dan saya tidak punya kesempatan yang tepat. Lin Bai tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Sebelum membaca artikel ini, Lin Bai berpikir bahwa dia masih sangat siap untuk perjalanan ini. Namun, ketika dia melihat pengalaman guru Yun Fuseng hari ini, dia merasa bahwa dia masih memiliki beberapa kekurangan. Banyak hal yang tidak dipertimbangkan secara komprehensif dan penuh dengan celah. Berdasarkan pengalaman tersebut, ia juga mencantumkan nama dan fungsi dari banyak harta karun yang digunakan oleh Yun Fuseng untuk melarikan diri dari lingkup perampokan guntur. Setelah selesai membaca, mata Lin Bai berbinar, harta karun di dahi Yun Fuseng yang digunakan untuk melarikan diri dari jangkauan perampokan guntur tampaknya terkait dengan napas tersembunyi. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, begitu perampok guntur tidak dapat merasakan napas perampok di langit dan bumi, ia akan berpikir bahwa perampok itu telah mati di bawah perampokan guntur, dan perampokan guntur akan menghilang. Tuan Yun Fuseng menggunakan lebih dari 20 harta karun untuk menyeberangi jalan Jiuji. Sebagian besar dari mereka menutupi napas mereka sendiri dan berpura-pura dalam keadaan pura-pura mati untuk melarikan diri dari kejaran perampokan guntur.
Dan aku memiliki harta karun seperti itu di dalam diriku. Tutupi langit dengan liontin giok. Lin Bai melihat liontin giok yang tergantung di pinggangnya. Setelah Lin Bai meninggalkan Sekte Iblis Abadi, ia mengambil inisiatif untuk berlari. Lin Bai sengaja mengendalikan kekuatan liontin giok, sehingga daun yang menutupi langit hanya menutupi napas jiwa pasukan, tetapi tidak semua napas. Jika menurut pengalaman yang dicatat oleh Yun Fuseng, jika Lin Bai tidak dapat bertahan dari kesengsaraan petir, mungkin liontin giok itu dapat membuat napas Lin Bai menghilang dan menjadi keadaan pura-pura mati, melumpuhkan kesengsaraan petir dan membuat Lei Ji berpikir bahwa Lin Bai sudah mati, mungkin dia dapat membiarkan Lin Bai lolos dari kesengsaraan petir. Hehe, mungkin itu hanya karena kamu tidak bermaksud menanam pohon willow. Lin Bai melihat liontin giok yang menutupi langit, memperlihatkan senyum masam di dalam hatinya. Liontin giok ini awalnya dibawa keluar oleh Lin Bai dari Gunung Kijue Abadi untuk menutupi semangat seni bela diri. Namun, itu telah menjadi bagian penting dari kesengsaraan petir Lin Bai. Setelah menerobos alam Tao, saya merasa latihannya tidak sesederhana itu. Sebelum menerobos alam Tao, saya menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi untuk kultivasi. Setelah mencapai alam, meskipun ada beberapa hambatan, saya juga dapat menerobos semua napas saya. Tetapi setelah menerobos tingkat Daozun, saya menemukan bahwa jika saya ingin menerobos kultivasi Taoisme, kita seharusnya tidak hanya mengandalkan kultivasi spiritual, tetapi juga memiliki faktor penting, yaitu makna Tao. Prajurit telah selamat dari 9 kali perampokan guntur, dan ramuan dewa internal disempurnakan oleh 9 kali perampokan guntur, dan kemudian berubah menjadi buah Dao. Tao dan makna adalah warna manusia. Semakin kuat pohonnya, semakin mudah untuk menerobos alam. Sebaliknya, semakin lemah makna Tao, semakin sulit untuk menerobos alam. Bahkan jika Anda telah mencapai reputasi yang baik selama bertahun-tahun, jika Anda tidak memiliki cukup Tao, Anda tidak dapat menerobos alam. Ketika seorang pendekar mengalami 9 kali perampokan petir, sendan sepenuhnya berubah menjadi buah Dao, dan makna Tao akan muncul dari buah Tao. Saya telah melihat makna Tao dari seorang saudara senior di klan. Itu setinggi langit dan sedalam laut. Saya juga telah melihat beberapa makna Tao dari saudara seperguruan yang lebih muda, yang setipis daun dan dangkal seperti air. Ketika saya berada di negara Taoisme Jiuji, saya sesekali mengamati fenomena langit, memahami jejak misteri langit dan bumi, dan memperoleh jejak makna Tao berdasarkan buah Tao. Kemudian, saya belajar selama bertahun-tahun dan berpikir tentang dari mana makna itu berasal. Akhirnya, saya sampai pada kesimpulan bahwa hanya ada beberapa kasus. Pertama, seni bela diri memahami misteri dunia langit dan bumi, melampaui jalan surga dan menyatukan makna Tao, yang merupakan cara terbaik. Banyak seniman bela diri dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi jika mereka memahaminya sekali secara kebetulan. Kedua, jika ada banyak tetua yang dihormati dalam keluarga seni bela diri, mereka akan membuka buah Taoisme, dan makna Tao akan meresap ke gunung dan pepohonan, dan menjadi ladang Tao. Jika Anda berlatih di dalamnya, Anda dapat menyerap ide-ide Tao dari para pendahulu Anda dan mengubahnya menjadi milik Anda sendiri. Ini adalah ide Tao medium. Kultivasi boleh saja, tetapi itu bukan pilihan yang baik. Ketiga, warisan harta karun. Dunia iblis sangat besar. Banyak Taois yang kuat telah meninggalkan banyak harta karun setelah kematian mereka, seperti senjata pribadi, senjata ajaib, dan senjata ajaib yang ditinggalkan oleh beberapa guru senior. Semuanya mengandung makna Tao dari guru sebelumnya. Jika Anda memiliki cukup pemahaman, Anda dapat mengambil alasan dan akarnya secara bergantian untuk memahami makna Tao. Ini adalah Taoisme yang lebih rendah, dan pembangunannya penuh dengan kemajuan. Keempat, saya telah melihat bahwa para tetua dari beberapa klan besar tidak sanggup kehilangan semua tahun latihan mereka sebelum mereka beralih ke Taoisme. Oleh karena itu, ketika mereka sekarat, mereka menggunakan metode rahasia universal dan memaksa seluruh tubuh Tao mereka ke dalam tubuh beberapa murid yang lebih muda. Dengan waktu dan latihan, para murid ini secara bertahap dapat menggerogoti Tao yang ditinggalkan oleh para tetua mereka dan membuat kemajuan pesat. Tetapi ada kelemahan besar pada metode yang mengesankan ini. Daoyi adalah gabungan dari pemahaman seorang pendekar tentang dunia langit dan bumi dan latihannya sendiri. Daoyi mengandung pemahaman tertinggi seorang pria kuat tentang langit dan bumi. Jika murid generasi muda tidak kuat dalam pikiran, mereka mungkin terpengaruh oleh ide-ide Tao dari para pendahulu mereka, dan menjadi kerasukan setan.
Paling tidak, mereka akan menjadi orang cacat dan kehilangan Tao yang sebenarnya. Lebih buruk lagi, mereka akan mati di tempat, semangatnya hancur. Semua latihan di atas termasuk dalam metode kultivasi ortodoks di dunia. Selain itu, banyak seniman bela diri telah mengembangkan berbagai kemampuan merampok Tao dan makna dalam tahun-tahun yang panjang. Ketika saya bepergian di dunia iblis, saya bertemu dengan seorang anggota klan Tuntian. Pemilik Dao Guo klan Tuntian dapat melahap Dao Guo dan Dao Yi lainnya. Itu benar-benar mengerikan, dan tidak ada kebalikannya. Itu menakjubkan. Buah Tao semacam ini seharusnya tidak muncul di dunia ini. Ketika Lin Bai melihat tempat ini, pupil matanya menyusut. Dunia iblis adalah wilayah yang sangat luas, dan dulunya merupakan bagian besar dari dunia spiritual. Ada orang-orang Tuntian di dalamnya. Lin Bai tidak terkejut. Yang mengejutkan Bai Lin adalah setelah menelan Wu Hun dan berubah menjadi Dao Guo, dia masih memiliki kemampuan untuk menelan Dao Guo. Jika mereka ingin menelan jumlah orang lain, mereka perlu menelan jalan surga, tetapi jika mereka ingin menelan jumlah orang, mereka perlu menelan jumlah orang lainnya. Saya telah bepergian dengan orang-orang Tuntian selama beberapa tahun, dan saya telah mempelajari banyak rahasia dari mereka.